Ketua Umum P3 nonaktif Romah Hurmuzi telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Lalu bagaimana update perkembangan kasus tersebut? Telah ada rekan Wahyudi Ritonga langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Silakan Wahyudi. Ya baik, terima kasih rekan Vandana dan pemirsa dimanapun Anda berada terkait perkembangan dari kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Politik yaitu Romah Hurmuzi. Kita akan langsung berbincang dengan juru bicara KPK yaitu Febri Diansyah. Halo, apa kabar Mas Febri? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Febri, seperti apa nih perkembangan dari penyidikan terhadap Romi terkait operasi tangkap tangan di Surabaya beberapa hari lalu? Ya, kalau penyidikannya kan baru dimulai Sabtu pagi ya, keputusannya kan sudah dilakukan mulai Jumat malam. Ya. Hari ini tim melakukan penggeledahan. Jadi penggeledahan di dua lokasi, pertama di kantor Kementerian Agama, kedua di kantor DPP P3. Ada beberapa ruangan yang digeledah di sana, termasuk ruangan Menteri, Sekjen, dan juga Kepala Biro Kepegawaian. Kemudian di DPP ada ruangan Ketua Umum, ruangan Bendahara, dan juga ruangan administrasi yang digeledah di sana. Dan apa saja yang ditemukan? Apakah ada barang bukti baru yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kantor partai politik tersebut dan di kantor Kemenak? Ya, ada sejumlah bukti yang kami amankan, diantaranya bukti-bukti dokumen tentu saja cukup banyak ya. Dokumen terkait dengan posisi dan posisi RMY, tersangka RMY di P3 itu jadi salah satu yang kami amankan, dan dokumen-dokumen lain di P3. Kemudian di kantor Kementerian Agama tadi kami amankan dokumen terkait dengan proses seleksi kepegawaian, kan itu tahapannya cukup panjang ya. Ada dokumen terkait hukuman disiplin tersangka HRS, karena HRS ini diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semestinya tidak bisa menjadi pejabat tinggi dalam periode tertentu di Kementerian Agama. Dan juga tadi ada sejumlah uang yang kami temukan di lokasi. Di ruangan Menteri Agama ada uang dalam bentuk US dollar dan rupiah yang kami amankan, nilainya sekitar seratusan juta rupiah di sana. Lalu apakah ada dugaan keterlibatan dari beberapa pejabat ataupun oknum pejabat tinggi di Kemenak sejauh ini yang ditemukan oleh KPK? Perbuatan bersama-samanya kami duga itu dilakukan oleh RMY, anggota DPR RI yang sekaligus juga berposisi sebagai Ketua Umum P3 ya. Itu diduga bekerja sama dengan pejabat atau pihak-pihak di Kementerian Agama. Karena itu KPK menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nanti tentu akan kami telusuri lebih lanjut dari tahapan-tahapan yang lebih rinci untuk proses seleksi, proses suapnya dan lain-lain. Oke. Mas Febri, apakah ini ada dugaan keterkaitan dengan beberapa kasus yang ada di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat dan hubungannya dengan RMY ini? Kalau kasus yang kami lakukan penyidikan sekarang itu terkait dengan jabatan Kanwil Jawa Timur dan juga ada kepala kantor ya, kepala kantor di Gresik seingat saya. Kami fokus di dua poin ini dulu, bahwa nanti ada bukti-bukti lain atau kalau memang masyarakat punya bukti-bukti bisa juga melaporkan ke KPK. Nanti akan kami pelajari dan kami lihat lebih lanjut. Baik. Apakah ada beberapa anggota parpol lainnya ataupun dari P3 sendiri yang diduga mungkin ikut bekerja sama dengan RMY ini? Saya belum dapat informasi terkait dengan hal itu. Yang pasti sekarang RMY yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, yang kebetulan posisinya juga di P3. Oke. Kalau boleh kita simpulkan, berarti memang RMY dalam hal ini sudah lama diburu oleh KPK terkait dugaan beberapa kasus yang terjadi di Kementerian Agama. Saya kira KPK itu melakukan penyelidikan ya, tidak menarget atau memburu orang-orang tertentu. Kalau penyelidikan itu berarti kami sedang menelusuri lebih jauh adanya dugaan tindak pidana korupsi. Nah, dugaan tindak pidana korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang bekerja sama di sana. Bahwa kemudian dari bukti-bukti yang ada ternyata A atau B yang menjadi pelaku, maka kami memproses itu. Jadi dalam proses penyelidikan kita tidak bicara siapa calon tersangka misalnya, atau tidak membidik orang-orang tertentu. Berarti Mas Febri ada kemungkinan dugaan oknum pejabat dari Kemendak maupun dari P3 sendiri nantinya terkait dari pengembangan kasus ini?
Pengembangan itu mungkin saja dilakukan, tapi tentu tidak tepat kalau saya sampaikan ada orang-orang yang katakanlah dikejar gitu dari pejabat di P3 ataupun di Kemenak. Tidak seperti itu. Yang kami lakukan adalah kami fokus dulu pada penanganan perkara ini dan kemudian kalau memang ada fakta-fakta baru kami kembangkan lebih lanjut. Baik, terima kasih Mas Febri dan selamat bertugas kembali. Iya, Fadana dan juga pemirsa, seperti itu tadi bincang-bincang kami bersama juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Mas Febri Diansyah, yang mana KPK sejauh ini masih terus menjalani proses penyidikan dan juga pendalaman terhadap kasus yang menimpa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yaitu Romah Hurmuzi. Untuk sementara itulah yang kami sampaikan dari Gedung Merah Putih KPK. Kembali ke Anda rekan Fandana di studio.